Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan semata, kita bertemu lagi dalam sapaan teduh di pagi ini. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat sapaan teduh di pagi ini. Biarlah kinerja serta karya kami semata untuk memuliakan Tuhan. Semoga menapak hari ini kami tampil sebagai victor, pemenang, juara, bukan victim, korban yang kalah hancur-hancuran. Karenanya firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sapaan teduh pagi ini dari Roma 8 ayat 18. Saya baca dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tema yang saya pakai, Victor, V versus victim. Turun, naik. Mengalah bukan kalah tapi bangkit. Sedang kini cepat, ya, tapi akhirnya menurun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara penderitaan, biasanya keadaan yang dihindari oleh setiap orang. Berbagai usaha dilakukan untuk menghindarinya, tetapi tetap saja manusia mengalami penderitaan, baik yang tampak dengan kasat mata seperti bencana, gangguan kesehatan, ekonomi, bahkan dilengsarkan, maupun penderitaan yang tidak tampak seperti kehilangan seseorang yang sangat dikasihi atau difitnah dan lain sebagainya. Teologi sukses melihat penderitaan sebagai konsekuensi dosa. Saat seseorang sudah diampuni dosanya, pasti Tuhan memberikan kesuksesan dalam segala hal. Tidak akan mengalami penderitaan, sakit, kegagalan, kerugian, bahkan malapetaka. Tapi diberkati melimpah ruah, baik dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, maupun dalam keluarga. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 24 ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun waspadalah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahannya belum tiba. Seperti kali ini tadi, saudara-saudaraku, dua ujungnya. Ujung yang pertama memang benar, penderitaan adalah keadaan yang dihindari. Namun ada ujung yang kedua, dalam arti positif dari sebuah penderitaan. Ya, katakanlah pencinta kopi, ini kopi dari Toraja. Misalnya, justru rasa pahit kopi, ya, merupakan sebuah kenikmatan. Memang tidak demikian dengan pahitnya kehidupan. Banyak orang menyerah dalam hidupnya karena apa yang mereka lihat mengalahkan apa yang mereka harapkan. Sebagai orang percaya,
tentu tidak akan menyerah pada pahitnya penderitaan hidup. Paulus, saudara-saudaraku, yakin betul bahwa penderitaan yang dialami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Allah. Karena keyakinan bukan didasarkan atas apa yang dilihat, tetapi atas apa yang Allah janjikan, yakni pembebasan, berkat, hak istimewa, dan kemuliaan yang akan dianugerahkan kepada orang percaya yang setia pada zaman yang akan datang. 2 Korintus 4 ayat 17. Setiap masalah boleh saja terjadi, boleh saja dialami, tetapi tidak seharusnya semua masalah itu membuat kita menyerah. 5 roti dan 2 ikan di tangan murid hanyalah menjadi beberapa potong roti isi saja. Namun 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus akan memberi makan ribuan orang. Masalah justru emas Allah. Artinya masalah di kita menjadi emas di tangan Allah. Di dalam Allah kita percaya bahwa semua yang terjadi ada dalam kendali Allah yang berdaulat. Jadi, di dalam penderitaan sekalipun, yakinlah saudara-saudaraku, Allah membawa kita kepada kemuliaan yang tidak berakhir sampai akhir hidup di dunia ini saja, melainkan sampai kita memperoleh kemuliaan bersama Yesus Kristus. Karenanya, mari saudara-saudaraku, mari kita letakkan pengharapan kita bukan pada hal-hal yang kita lihat, akan tetapi letakkanlah pengharapan kita itu pada janji Allah. Ingat, murid tidak dapat melebihi gurunya atau tidak boleh lain dari gurunya. Tidak mustahil, saudara-saudaraku, kalau orang-orang saleh, anak-anak Allah, dianiaya, dibenci, disusahkan, sama seperti Tuhannya telah disesat. Seperti Lukas 24 ayat 26. Bukankah wajib Kristus itu merasai sengsara ini, lalu masuk ke dalam kemuliaannya? Setelah menderita kesusahan, masuklah ke dalam kemuliaan. Saudara-saudaraku, begitu banyak orang melarikan diri, begitu banyak orang putus asa, dan begitu banyak orang kecewa ketika mengalami penderitaan. Padahal sesungguhnya penderitaan itu tidak dapat kita hindari. Bahkan penderitaan yang dialami tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan. Masa sekarang ini semuanya jahat, diwarnai dosa, kematian, bahkan kebinasaan. Namun saudara-saudaraku, suatu ketika datang harinya Tuhan, yaitu hari penghakiman, ketika dunia ini akan digoncangkan sampai ke dasarnya. Tetapi sesudah itu akan datang dunia yang baru. Apa itu artinya? Ujung yang pertama ini tadi harus terhubung dengan ujung tali yang kedua. Tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dilepaskan. Seperti kekinian
tidak dapat dilepaskan dengan keakanan. Apa yang diperbuat saat ini tak dapat dilepaskan dengan keakanan. Karena itu saudara-saudaraku, lewat gambaran ini, nyata penderitaan kita tanggung sebagai pengikut Kristus, membuktikan keikutsertaan kita dalam penderitaan Kristus, atau menggenapkan apa yang belum tercakup dalam penderitaan Kristus, supaya kita dapat bersekutu dengan Kristus dalam penderitaannya. Ingat juga saudara-saudaraku, bahwa tak ada ketekunan yang tak diawali dengan penderitaan. Ketekunan disediakan bagi kita sebagai hasil penderitaan. Orang yang menolak penderitaan dengan mengeluh dan mencari jalan keluar sendiri tidak akan memperoleh ketekunan. Sendah ningen tuhu genduari, ingat-ingat ukur si pepagi. Tak geluh metek mesui, jumpa pertawa ibas perpudi. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Saat ini kami mendoakan GBKP Runggun Bogor Barat, baik KKR, Permata, Moria, Mamre, dan Zaitun. Kami doakan pengurus PJJ, pengurus kategorial dan komisinya, kepanitiaan, pertua, diaken emeritus, keluarga pendeta Melda Brutarigan, Naras, bahkan anak-anak Eki dan Ekel. Kami bersama pendeta MK sendiri, bila ada yang sakit, termasuk yang sakit menahun, Tuhan sembuhkanlah. Kami doakan setiap orang yang mendengar sapaan teduh di pagi hari ini, siapa saja, dimanapun mereka berada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.